نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, hadirin, para pendengar Radio FM tercinta dimanapun antum berada, alhamdulillah dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali dipertemukan dalam majelis ilmiah ini dalam rangka menggali kitabullah ta'ala, mempelajarinya dalam rangka menepis syubhat al-batil tentang perkara tauhid. Dan kajian ini adalah merupakan lanjutan daripada kajian sebelumnya, kajian daripada kitab Kasyf Syubhat. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, walahum syubhatun ukhra yaquluna أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ahlul syubhat, ahlul batil, kaum musyrikin yang menisbatkan dirinya kepada Islam memiliki syubhat lain, di mana mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usama bin Zaid ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di mana Rasulullah SAW berkata kepada Usama, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau bunuh dia? Mengapa engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Demikian juga ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa haditsu ukhar fil kaffi amman qalaha, dan hadis-hadis lainnya kata mereka tentang larangan membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Para ikhwan, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syubhat mereka ahlul batil, di mana mereka mengatakan, bukankah Nabi mengingkari Usama ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kisah ini terjadi pada peperangan antara orang Islam dan orang-orang kufar, di mana ada salah seorang kafir yang banyak menghabisi kaum muslimin. Kemudian ketika giliran berhadapan dengan Usama, maka dia dalam posisi yang terjepit. Kemudian dalam posisi Usama menguasainya dan akan menghabisinya, seketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun Usama tetap membunuhnya. Sampailah hal ini ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia panggil Usama, dia ingkari Usama, di mana Nabi mengatakan kepadanya, aqtaltahu
ba'dama qala la ilaha illallah, bagaimana kau bunuh dia? Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Berkata Usama, ya Rasulullah, innama yaquluha takhawufan. Ya Rasulullah, sungguhnya dia mengucapkannya karena takut daripada kematian. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla syaqaqta qalbah? Kenapa tidak kau belah dadanya? Kau lihat niatnya, hatinya. Maka hadis ini ikhwan adalah hadis yang sahih. Imam Bukhari mengeluarkannya dalam kitab Maghazi. Tetapi ahlu syubhat, ahlu batil menjadikan hadis ini sebagai landasan pemikiran mereka, bahwasanya menurut mereka siapapun juga yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Buktinya kata mereka, Nabi memarahi Usama ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksud mereka, kalaulah orang apapun yang mereka buat, datang ke kubur, memuja orang-orang yang telah meninggal, percaya kepada batu, percaya kepada dukun, percaya kepada jimat, keris, percaya kepada orang-orang yang mengatakan, para peramal yang mengatakan akan terjadi kelak kiamat pada tahun 2012, percaya kepada perkara-perkara gaib yang diucapkan yang hanya Allah SWT mengetahuinya. Menurut mereka, perkara-perkara seperti ini bukanlah kesyirikan selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Menurut mereka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apapun yang mereka buat, tidak boleh mereka diperangi. Tidak boleh mereka dikatakan telah tergelincir kepada kesyirikan. Dalilnya kata mereka ini hadis Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah mengingkari Usama ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksud mereka, orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka mereka tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh mereka diperangi, tidak boleh mereka dikatakan musyrik, apapun yang mereka perbuat. Ini yang mereka inginkan. Kalaupun dia ke kuburan memuja ya waliyullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, dalam kondisi terjepit, dia minta ya Rasulullah, ana fi hasbik, bantuanmu ya Abdul Qadir Jilani. Kata mereka, ini semua tidak mengapa. Selama mereka mengucapkan la ilaha illallah maka mereka muslim, mukmin, jangan diperangi. Dia yakini batu itu mendatangkan manfaat, menyembuhkan seorang, sebagaimana sekarang musibah besar menimpa negeri ini. Beratus orang yang meyakini batu ini, batu milik salah seorang dukun kecil itu mendatangkan manfaat bagi manusia, menyembuhkan. Maka pemahaman-pemahaman seperti ini menurut mereka ahlul batil, ahlul syubhat, enggak ada masalah. Mereka jangan diperangi. Mereka tidak dapat disalahkan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini sebenarnya mereka inginkan. Kemudian mereka datangkan dalil lainnya daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya Nabi bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qaluha, jika mereka mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti mereka telah terjaga daripadaku harta mereka dan nyawa mereka kecuali dengan hak Islam. Menurut mereka hadis ini sebagai landasan bagi mereka bahwasanya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi, apalagi dikafirkan, dibunuh. Karena Rasulullah mengatakan yang mengucapkannya maka terpelihara dariku darahnya dan hartanya. Ini syubhat mereka. Paham antum syubhat mereka? Baik. Wa muradu haula'il jahalah, berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa muradu haula'il jahalah anna man qalaha la yakfur walau yaqtul walau fa'ala ma fa'al wala yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Menurut mereka orang-orang jahil ini bahwasanya hadis-hadis tadi yang kita bacakan sebagai landasan bagi mereka bahwasanya siapapun yang telah mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak mungkin kafir, tidak mungkin menjadi kafir, tidak pula mungkin dibunuh walau berbuat apapun yang mereka perbuat. Sekarang ingat jawabannya, sekarang perhatikan, dengarkan jawabannya. Antum telah dengar syubhat, maka antum harus dengar jawabannya. Jawaban itu yang akan dapat menepis syubhat. Fa yuqalu li haula'il musyrikin al-juhal. Maka hendaklah dikatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang jahil itu, ma'lumun
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Adalah hal yang diketahui secara pasti, yang disepakati bahwasanya Rasulullah SAW telah memerangi orang-orang Yahudi, menawan mereka, sementara mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Ini bantahan orang-orang musyrikin, orang-orang jahil yang mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah jangan diperangi, apalagi dikatakan murtad, hal darahnya enggak. Mereka gunakan hadis Usamah, maka dibantah oleh Syekh. Adalah hal yang diketahui Nabi memerangi orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Dia berikan contoh lainnya, bahwasanya juga para sahabat-sahabat Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi telah memerangi Bani Hanifah, yakni pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Padahal mereka juga bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Bahkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang-orang Yahudi hanya mengatakan la ilaha illallah, mereka yakini hanya tidak ilah yang hak kecuali Allah, mereka tidak imani Rasulullah sebagai Rasul. Orang-orang Bani Hanifah, mengikutnya Musailamah, bahkan mengikrarkan dua syahadat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, juga mereka mengucapkan Muhammad Rasulullah. Cuma mereka mengatakan bahwasanya Musailamah juga Rasulullah yang diikutsertakan dalam menerima wahyu. Sebagaimana tulisan Musailamah, surat yang dilayangkan Musailamah kepada Rasulullah, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Diakui Muhammad sebagai Rasulullah. Dia katakan sungguhnya bumi ini, kata Musailamah, sesungguhnya bumi ini dibagi jadi dua, intinya sebagian itu milik Anda dan sebagian lain adalah milikku. Tetapi orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang tidak adil, kata dia. Maka dijawab Rasulullah SAW dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta. Melekatlah namanya sampai akhir zaman. Maka dia katakan, bumi ini bukan milikku, bukan milikmu, tapi milik Allah. Dia akan berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Musailamah mengakui Rasulullah sebagai Rasul, mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi diperangi oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan mereka ditawan, dijadikan budak-budak, harta mereka dijadikan sebagai ghanimah. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka juga mengucapkan Muhammad Rasulullah. Kenapa mereka diperangi? Karena i'tiqad yang batil, menganggap ada Nabi setelah Rasulullah. Sebagaimana pemahaman Ahmadiyah, Al-Qadianiyah, dan pemahaman-pemahaman lain yang batil, Al-Qiyadah dan seterusnya, yang dahulu tersebar di negeri ini. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, wa yusalluna wa yadda'una al-Islam. Mereka juga salat. Mereka juga mengaku Islam. Tidak pernah orang-orang Bani Hanifah mengatakan mereka telah keluar dari Islam. Mereka juga mengaku Islam. Mereka juga salat walaupun ada tambahan dalam azannya. Mereka bersaksi Musailamah al-Kadzdzab sebagai Rasulullah. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib. Dia berikan contoh lagi. Syekh Muhammad mendatangkan contoh lain. Demikian pula orang-orang yang telah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, yang mengangkat Ali sebagai Tuhan, yang menjadikan Ali sebagai Tuhan karena menurut mereka Ali menitis dalam dirinya unsur Tuhan. Mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan mereka tidak mengatakan Ali sebagai Rasulullah, tapi lebih daripada itu, mereka jadikan Ali sebagai Tuhan. Waliyadzubillah. Wa haula'il jahala muqirruna anna man ankara al-ba'tha wa anna haula'il jahala muqirruna anna man ankara al-ba'tha kuffira wa qutila walau qala la ilaha illallah wa anna man jahada shay'an min arkan al-islam kuffira wa qutila walau qala la ilaha illallah. Kata Syekh Muhammad menunjukkan bagaimana tanakutnya, bagaimana kontradiksinya, pertentangan, kontroversinya pemikiran orang-orang musyrikin ini, orang-orang juhal ini. Kata beliau, wa haula'il jahala. Padahal orang-orang jahil itu, yakni orang-orang yang mendatangkan syubhat tadi, yang mengatakan la ilaha illallah, menurut mereka tidak mungkin diperangi, tidak mungkin menjadi kafir. Padahal mereka, orang-orang jahil itu, muqirrun, juga menyepakati. Mereka juga mengakui
bahwasanya barang siapa yang mengingkari hari berbangkit, dia akan dikafirkan dan dia akan diperangi walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Padahal orang-orang tadi, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, padahal mereka telah tergelincir ke dalam kesyirikan, bahkan telah menjadi orang-orang musyrik karena telah tegak kepada mereka hujjah. Mereka mengakui bahwasanya barang siapa yang mengingkari hari berbangkit, dia akan menjadi kafir dan diperangi. Walaupun mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kontradiksi. Satu sisi mereka mengatakan yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi. Tapi mereka meyakini pula barang siapa yang mengingkari hari berbangkit, mengingkari Al-Quran, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, dia diperangi. Kontroversi. Kemudian kata mereka, berkata Syekh Muhammad, wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kufira. Mereka juga sepakat mengakui bahwasanya barang siapa yang mengingkari satu saja bagian daripada rukun Islam, maka dia itu akan dikafirkan dan diperangi. Walau qala la ilaha illallah, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan tidak istiqomahnya mereka, tidak konsistennya mereka ahlul batil. Menunjukkan betapa kontroversinya pemahaman mereka. Satu sisi mereka mengatakan bagaimana akan kafirkan orang-orang yang berdoa, meminta, memuja, memberikan segala macam bentuk sembelihan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada mereka, minta kepada mereka. Kenapa dikafirkan? Bukankah mereka mengucapkan la ilaha illallah? Padahal Rasulullah telah memarahi Usamah yang membunuh seorang mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil mereka. Tapi di sisi lain mereka juga meyakini bahwasanya barang siapa yang mengingkari hari berbangkit, mengingkari Al-Qur'an, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap dikafirkan dan diperangi. Dan barang siapa yang mengingkari satu saja daripada rukun Islam, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, menurut mereka juga tetap diperangi. Ini menunjukkan betapa lemahnya sandaran mereka. Dan jika antum lihat ahlul batil, mereka kontradiksi. Apapun yang mereka ucapkan akan bertentangan satu sama lainnya. Karena bukan daripada wahyu. Adapun wahyu yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan pernah kontradiksi satu sama lainnya. Berkata Syekh Muhammad, "Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an min al-furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid?" Berkata Syekh Muhammad, membatalkan syubhat mereka. Bagaimana menurut mereka tidak bermanfaat ucapan orang la ilaha illallah jika dia mengingkari perkara-perkara cabang dalam agama ini? Kata mereka, sebagaimana mengingkari perkara salat, mengingkari zakat, mengingkari puasa, haji, yang dianggap merupakan perkara-perkara cabang. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an min al-furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid? Bagaimana mungkin? Ini menunjukkan kontradiksi mereka. Menurut mereka, tidak bermanfaat ucapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah jika dia mengingkari sesuatu daripada bagian furu', bagian dasar, bagian cabang, semisal salat, zakat, puasa dan lainnya. Dia diingkari, jika dia ingkari perkara ini, mereka semua sepakat dia kafir, diperangi. Wa tanfa'uhu idza jahada tauhid. Sementara mereka mengatakan dalam sisi lainnya, tetap bermanfaat kalimat ini ketika seorang mengingkari perkara tauhid. Subhanallah. Kata mereka, kontradiksi mereka, kalau perkara-perkara furu' saja kalau diingkari, mereka diperangi, dikatakan kafir. Tapi andai kata mereka, menentang perkara-perkara tauhid, jangan dikafirkan. Subhanallah. Kalau mereka meminta kepada Nabi, jangan dikafirkan mereka. Mereka minta kepada wali, jangan dikafirkan. Mereka yakini batu mendatangkan manfaat, jangan dikafirkan mereka. Mereka mengakui dukun itu memberikan manfaat mudarat, jangan dikafirkan mereka. Subhanallah. Ini batil. Kontradiksi sekali. Perkara-perkara furu' mereka katakan tidak bermanfaat ucapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tetap diperangi, tetap ditumpahkan darah mereka. Selama mereka mengingkari perkara-perkara yang sifatnya furu', mengingkari zakat, puasa, haji. Tapi anehnya menurut mereka, kalau seorang mengingkari perkara tauhid, bahwasanya wajib memberikan ibadah hanya untuk Allah saja, haram hukumnya bahkan syirik memberikan ibadah kepada selain Allah SWT, kata mereka tidak. Jangan dikafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan kontradiksinya mazhab mereka. Kata Syekh Muhammad, bagaimana mungkin dalam perkara furu' mereka mengatakan tidak bermanfaat ucapan seorang la ilaha illallah jika dia mengingkari perkara-perkara furu'. Dalam perkara usul, orang yang mengingkari akar agama tauhid, menurut mereka bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Jangan dikafirkan mereka selama mereka mengatakan la ilaha illallah. Walaupun mereka mengingkari perkara-perkara
Kesyirikan contohnya mereka ingkari bahwasanya ibadah hanya untuk Allah SWT. Mereka ingkari ini. Tidak menjadi kafir. Huwa aslu dinir rusul wa ra'suh. Padahal tauhid ini adalah merupakan asal akar agama semua nabi, semua rasul. Walakin a'da'ullah ma fahimu ma'na al-ahadits. Sayangnya musuh-musuh Allah mereka tidak mengerti makna-makna hadis-hadis yang mereka ucapkan. Subhanallah. Dari sini ikhwan rahimakumullah, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya ahlus syubhat mereka juga punya dalil. Mereka juga ambil hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tetapi kesalahan mereka adalah tidak menempatkan dalil ini pada tempatnya. Kesalahan mereka adalah dalam beristidlal. Bagaimana cara mengambil dalil ini sebagai hujjah, itu yang salah. Lihatlah orang-orang Khawarij yang memerangi Ali radhiyallahu taala an, yang memerangi Ali dan para sahabat kaum muslimin. Apa kata mereka ketika memerangi Ali dan para sahabatnya? Mereka bacakan ayat, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah SWT. Seolah-olah mereka mengingkari Ali yang memilih satu orang daripada sahabatnya untuk sebagai pendamai antara Ali dengan Muawiyah. Mereka ingkari Ali, mereka kafirkan. Mereka kafirkan Ali dengan satu ayat, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah, bukan manusia. Menurut paham mereka, tidak boleh ada dalam perkara ini dikembalikan kepada manusia karena kebodohan mereka. Makanya Ali berkata, "Kalimatu haqqin urida bihil batil." Kalimat ini hak, tapi tujuannya adalah kebatilan. Makanya ikhwan rahimanillah wa yakum ajma'in, tidak cukup kita mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah saja. Karena semua ahlul batil juga mengatakan demikian. Kalau mereka mengatakan kami tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka akan dibantah, akan ditolak. Lihatlah Ahmad Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad, dia tidak pernah mengingkari Quran. Dia mengimani Quran. Juga dia mengakui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam penafsiran dia tergelincir. Contohnya dia mengimani ayat, "Walakin Rasulullah khataman nabiyyin," tapi dia Muhammad sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Itu terjemahan yang benarnya. Dia katakan makna khataman nabiyyin bukanlah penutup para nabi, tapi hiasan para nabi. Muhammad adalah hiasan para nabi, dialah nabi yang paling utama dan tidak menutup kemungkinan adanya nabi setelah beliau. Ini yang batil ikhwan rahimakumullah. Setiap ahlul batil mereka itu punya juga syubhat, punya juga hujjah. Yang mereka ambil daripada Quran, mereka ambil daripada sunnah. Subhanallah. Tapi kesalahan mereka adalah bagaimana cara beristidlal. Subhanallah. Makanya perlu ada diikat dengan pemahaman yang benar daripada para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in dan para a'immatus salaf. Taib. Fa'amma hadits Usamah, maka dijawab oleh Syekh Muhammad tentang hadis Usamah itu apa sebenarnya isinya. Fa'amma hadits Usamah فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. Adapun jawaban terhadap hadis Usamah yang mereka jadikan sebagai hujjah mereka, di mana dia telah membunuh seseorang yang mengaku beragama Islam, mengucapkan kalimat la ilallah, sebabnya adalah Usamah menganggap dia mengucapkan kalimat ini hanyalah karena takut pedang, takut kematian, takut ditumpahkan darahnya dan hartanya. Makanya kata Usamah, "Ya Rasulullah, innama qalaha takhawufan." Sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut daripada pedangku. Tapi Islam mengajarkan bahwasanya kita menerima yang zahir, menghukumi seseorang di atas zahir yang dia perbuat, dari ucapannya, daripada perilakunya. Adapun perkara batin, hatinya dikembalikan kepada Allah SWT. Maka Rasulullah salahkan Usamah karena Usamah berusaha untuk campur dalam perkara-perkara batin yang itu hanya Allah yang mengetahuinya. Jika seorang menampakkan keislaman, kita terima keislamannya. Ketika dia menampakkan kekafiran yang perkataan maupun perbuatan, kita hukumi dia dengan apa-apa yang ditampakkan. Makanya kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pada masa Rasulullah orang-orang itu ditimbang dengan wahyu, diukur dengan wahyu, diketahui dengan wahyu. Pada masa kita sekarang, barang siapa yang menampakkan kebaikan, kami akan terima dia. Barang siapa yang menampakkan kejelekan, kami akan hukum dia. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu.
Subhanallah. Jadi sebenarnya Usama radhiyallahu ta'ala membunuhnya karena dia menganggap orang ini mengucapkannya karena takut daripada kematian. Takut daripada hartanya ditumpahkan, diambil dan darahnya ditumpahkan. Dan kaidah dalam agama, seseorang yang telah menampakkan keislaman, wajib kita tahan diri sampai jelas perkaranya belakangan. Apakah dia konsisten dengan apa-apa yang ditampakkan, atau ternyata dia menyelisihi, setelah belakangan dia menyelisihi apa-apa yang diucapkan dengan kepekatan maupun perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar daripada Islam, yang membatalkan apa-apa yang ditampakkan. Dalam Islam, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan dia orang muslim, dia orang mukmin. Tapi kita pantau lagi. Apakah setelah itu dia konsisten dengan kalimat ini atau tidak? Jika setelah seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dia tidak konsisten dengan kalimat ini, dia masih datang menyembah berhala, contohnya waliyadzubillah, bersumpah dengan nama-nama berhalanya, atau setelah mengucapkan la ilaha illallah masih tetap ke rumah-rumah ibadah mereka. Ini orang walaupun mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka kalimat la ilaha illallah enggak ada berarti, tidak dapat menjaga hartanya. Makanya dalam Islam seorang ketika menampakkan keislaman kita terima selama belum dapat terlihat darinya apa-apa yang menyelisih apa-apa yang telah diucapkan. Sebenarnya Usama karena dia tidak mengerti perkara ini. Dia membunuh orang ini karena syubhat, karena ketidaktahuannya. Makanya pembunuhan dalam perkara syubhat tidak diambil hukum qisas. Dia salah, dia khilaf. Bagaimana Khalid radhiyallahu ta'ala anhu juga membunuh orang-orang yang berislam karena khilaf. Ketika Khalid membunuh orang-orang yang mengatakan saba'na, karena Khalid suruh mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak bisa mengucapkannya, mereka katakan saba'na. Dalam bahasa Arab saba'na maknanya adalah kami telah pindah agama. Mereka diperangi Khalid, diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita seseorang yang membunuh seorang ke dalam perkara syubhat yang samar-samar, yang remang-remang, yang tidak jelas menurut dia, tidak dihukumi qisas. Makanya Usama tidak diqisas, tapi hanya dibayar diyat saja sebagai tebusan. Intinya hadis Usama ini enggak dapat dijadikan sebagai landasan bagi mereka. Karena hadis Usama ini hanya menunjukkan bahwa siapa yang menampakkan keislaman wajib kita tahan diri untuk tidak menumpahkan darahnya. Kita cek kembali sampai datang perkara-perkara baru yang membuat kita yakin bahwasanya dia telah membatalkan apa yang diucapkan dengan perkataan maupun perbuatan. Perkataan kesyirikan, perbuatan kesyirikan, keyakinan kesyirikan. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita katakan zahirnya dia mukmin. Tapi ketika dia mengatakan tapi menurut saya ada juga nabi setelah Rasulullah SAW. Itu Ahmad Mirza Ghulam Ahmad juga nabi setelah Rasulullah. Orang ini apa-apa yang dia ucapkan telah membatalkan yakni kalimat sebelumnya. Keyakinannya ini telah membatalkan kalimat sebelumnya. Subhanallah. La ilaha illallah. Banyak sekali perkara-perkara yang orang tidak paham itu adalah merupakan kekufuran. Contohnya, yang meyakini kiamat akan terjadi pada tahun tertentu. Dahulu kala selalu kita dengar tahun 2000 akan terjadi kiamat. Jam sekian, tahun 1999 kiamat. Sekarang 2012 kiamat. La ilaha illallah. Jika diyakini dengan benar, telah tegak hujah kepadanya, dia kufur keluar daripada Islam. Jika telah sampai kepadanya hujah. Karena perkara kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha, ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Katakan kepada Allah SWT ilmunya. Allahu Akbar. Tapi manusia karena enggak berilmu, subhanallah, macam-macam yang mereka yakini. Meyakini batu bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. La ilaha illallah. Meyakini la ilaha illallah. Banyak sekali kesyirikan karena kejahilan manusia. Jadi siapa yang menampakkan keislaman, kita tahan diri kita untuk tidak menumpahkan darahnya. Tapi ketika dia batalkan persaksiannya dengan ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan kekufuran, maka itu dapat membatalkan kalimat yang diucapkan. Karena itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jikalah kalian berperang di jalan Allah SWT, maka cek kembalilah. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu katakan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berserah diri pasrah, engkau bukan orang mukmin. Kata Allah SWT. Turun ayat dalam perkara ini. Jangan katakan orang-orang yang telah pasrah mengucapkan la ilaha illallah,
Kalian katakan kamu bukan orang mukmin. Kamu mengucapkannya karena takut pedang. Jangan katakan demikian. Berkata Syekh Muhammad, ay fatathabbatu. Fal ayah tadullu ala annahu yajibul kaf anhu wa tathabbut. Ayat ini hanyalah menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang menahan diri untuk tidak menumpahkan darah seorang yang telah mengingkarkan kalimat ini. Fa in tabayyana minhu ba'da dzalik ma yukhaliful Islam qutil. Tapi jika telah nyata, ternyata setelah itu dia tampakkan apa-apa yang menyelisih Islam, dia akan tetap diperangi. Liqaulihi ta'ala fatabayyanu, karena Allah perintahkan fatabayyanu, ceklah ucapannya tersebut. Benar enggak? Benar enggak persaksiannya? Konsekuen enggak dia dengan persaksiannya? Fatabayyanu. Arti fatabayyanu, cek kembali. Lihat kembali, buktikan benar enggak ucapannya. Subhanallah. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabuti ma'nan. Kalaulah tidak boleh seorang diperangi setelah mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus dicek kembali apapun yang diperbuat, enggak ada makna Allah perintahkan kita untuk mengecek kembali setelah itu. Enggak ada makna fatabayyanu. Subhanallah. Ini balasan, ini adalah merupakan hujjah yang kuat sekali membantah syubhat mereka. Untuk apa Allah katakan fatabayyanu? Kecuali karena hal ini memerintahkan kita untuk melihat kembali setelah dia mengucapkan keislaman apa yang dia perbuat. Sesuai enggak antara ucapannya dan perbuatannya? Konsekuen enggak dia? Kalau ternyata dia tampakkan kekufuran dengan keyakinan, perbuatan, perkataan, dia diperangi. Tetap diperangi. Makanya diperangi orang-orang pengikut Musailamah al-Kadzdzab Bani Hanifah. Padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengucapkan Muhammad Rasulullah. Diperangi juga sahabat-sahabat Ali yang menyembah Ali. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena mereka menunjukkan perkara-perkara yang membatalkan kalimat la ilaha illallah mereka. Antum paham? Paham itu? Wa kadzalika al-hadits al-akhar wa amthaluh. Ma'nahu ma dzakarnah. Demikian juga hadis-hadis lain yang mereka sebutkan yang semisalnya. Maka semua hadis yang memerintahkan kita untuk menahan diri untuk tidak menumpahkan darah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itulah penafsirannya. Maknanya kita terima keislamannya, ucapannya, dan kita hukumi dia dengan orang Islam, orang mukmin sebelum tampak perkara-perkara lain yang membatalkan keislamannya. Anna man azhar Islam wa tauhid wajib al-kaffu anhu. Kata Syekh Muhammad bahwasanya siapapun yang menampakkan keislaman, menampakkan ketauhidan, wajib kita menahan diri daripadanya illa in tabayyana minhu ma yunaqidhu dzalik. Kecuali jika telah nyata kelak daripada sikapnya, perbuatannya, perkataannya yang menyelisihi apa-apa yang dia ucapkan. Wa dalilu ala hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dalilu ala hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala aqatalatahu ba'da ma qala la ilaha illallah wa qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqula ila Allah huwa alladhi qala fil khawarij أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dalil atas penjelasan ini bahwasanya ketika Rasulullah yang mengatakan dan menjelaskan kepada kita, yang mengatakan kepada orang yang bunuh orang tadi, yang mengatakan kepada Usamah, kenapa kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah juga yang mengatakan dalam hadisnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis-hadis ini yang dikatakan Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah juga berkata tentang orang-orang Khawarij, dimanapun kalian jumpai mereka, perangilah mereka. Andai kata aku menjumpai mereka, aku akan memperangi mereka sebagaimana diperanginya orang-orang Ad. Subhanallah. Kata Syekh Muhammad, kalau kalian berdalil dengan hadis Usamah tentang apapun yang diperbuat seorang tidak boleh kafirkan selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Tentang hadis yang Rasulullah katakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Pahamilah hadis-hadis ini yang Rasulullah ucapkan, tapi juga dia mengucapkan tentang orang-orang Khawarij yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah SAW tentang orang-orang Khawarij? Dimanapun kalian menjumpai mereka, perangilah mereka. Bahkan jika aku menjumpai mereka, akan kuperangi mereka sebagaimana diperangi orang-orang Ad. Subhanallah. Dalam hadis yang dikutip oleh Abu Daud rahimahullah ta'ala dalam kitab Sunnah tentang memerangi orang-orang Khawarij. Jadi janganlah kita dalam beragama ambil satu hadis, buang satu hadis. Kesesatan setiap ahlul dhalal, kesesatan setiap kelompok-kelompok ketika mereka mengambil sebagian hadis meninggalkan hadis-hadis lainnya. Nabi juga yang mengatakan perangilah orang Khawarij dimanapun mereka
berada. Maknanya bahwasanya orang-orang Khawarij juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena mereka menampakkan perkara-perkara lain, maka mereka juga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah tentang orang Khawarij, berkata Syekh Muhammad tentang orang Khawarij, ma'akaunihim min aktsarin nas ibadatan wa tahlila. Padahal mereka orang-orang Khawarij yang diperintahkan untuk diperangi ini adalah orang yang paling banyak beribadah, paling banyak mengucapkan la ilaha illallah. Hatta inna sahabata yuhaqqiruna anfusahum indahum. Bahkan sampai pada tingkat para sahabat sendiri merasa rendah jika dibandingkan amalan mereka dengan amalan orang-orang Khawarij. Subhanallah. Jadi bukanlah standar ikhwan sekalian, para pendengar. Kalau Anda melihat orang banyak mengucapkan la ilaha illallah, berpuluh ribu kali dia ucapkan la ilaha illallah, bukan standar dia itu telah benar cara beragamanya. Walaupun dia ahli salat, kapanpun juga nampak di masjid, paling dahulu datang ke masjid. Ahli siyam, paling banyak puasanya, kapanpun jumpa dia berpuasa. Orang seperti ini belum pasti benar cara beragamanya. Lihatlah orang-orang Khawarij yang paling banyak ibadahnya, paling banyak puasanya. Maka kita jangan terpukau dengan orang-orang yang banyak ibadahnya jika salah cara pemahaman agamanya. Jangan terpukau dengan orang yang hafal Quranul Karim, yang hafal hadis-hadis, jika salah cara beragamanya. Yang ahli ibadah, taat beragama, dalam artian taat beribadah, rajin salatnya, rajin puasanya, rajin sedekah dan seterusnya, itu belum memastikan seorang benar cara beragamanya. Sebagaimana orang-orang Khawarij yang diperangi padahal mereka ahli ibadah, ahli puasa dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah bukanlah kalimat yang harus secara mutlak apapun yang diucapkan seorang, diperbuat seorang, maka tidak boleh diperangi ketika dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak benar pendapat ini. Berkata Syekh Muhammad, wa hum ta'allamul ilma minas sahabah. Bahkan orang-orang Khawarij ini belajar langsung daripada sahabat Rasulullah. Subhanallah. Falam tanfa'hum la ilaha illallah wala kathatul ibadah wala iddi'a'ul islam lamma dhahara minhum mukhalafat syariah. Enggak berguna bagi mereka ucapan la ilaha illallah walaupun mereka banyak ibadah, walaupun mereka mengakui beragama Islam, tatkala mereka menampakkan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qitalil sahabah Bani Hanifah. Demikian juga yang telah kita sebutkan yang berlalu, di mana Nabi memerangi orang-orang Yahudi yang mengucapkan la ilaha illallah, memerangi Bani Hanifah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa kadzalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa Bani al-Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u az-zakata. Bahkan Rasulullah ingin memerangi Bani Mustaliq tatkala diberitahukan oleh seseorang yang Rasulullah utus untuk memungut zakat mereka, diberitahukan oleh utusan ini bahwasanya mereka tidak mau membayar zakat. Apa yang Rasulullah perbuat? Rasulullah siapkan pasukan semua untuk memerangi Bani Mustaliq. Padahal orang yang menyampaikan berita ini dia berdusta. Dia tidak sampai ke tempat Bani Mustaliq, dia pulang di tengah jalan, dia katakan, ya Rasulullah, mereka tidak mau membayar zakat. Hampir-hampir mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hampir-hampir mereka diperangi Rasulullah karena mereka tidak mau membayar zakat. Hatta anzalallahu ta'ala, sampai Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Turunlah ayat yang merintahkan kita untuk mengecek berita terlebih dahulu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka ceklah kebenarannya. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai akan timpakan musibah kepada satu kaum karena kejahilan kalian tidak cek terlebih dahulu, akhirnya kalian menyesal. Wa kana ar-rajulu kadziban alaihim, dan orang ini yang diutus Nabi berdusta kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Fa kullu hadza yadullu ala anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits ma dzakarna. Maka ini semua yang kami sebutkan intinya bahwasanya keinginan Nabi ketika mengucapkan dalam hadis-hadis bahwasanya aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi, itu maknanya adalah sebagaimana kami terangkan, jika dia tidak menyelisihi, tidak mendatangkan amalan-amalan, perkataan maupun keyakinan yang membatalkan ucapan tersebut. Menurut Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
Demikian kajian kita malam hari ini. Insyaallah taala kelanjutannya akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Abu Fairuz yang telah memberikan kajian kita pada malam hari ini. Baiklah sabaran dimanapun Anda berada, kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan kami berharap pada para pendengar bisa memberikan pertanyaan yang langsung berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini. Kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak, dari siapa di mana Pak? Abdullah Singapura. Maaf Pak, siapa namanya Pak? Abdullah dari Singapura. Abdullah dari Singapura. Tafadhol. Afwan. Ustaz, tadi di sini ada satu jenis syubhat yang kita tahu, yang kita mungkin tak boleh jawab dengan betul, yakni kata mereka Nabi SAW itu masih hidup. Kerana Allah mengatakan jangan kita katakan pada orang yang mati syahid itu telah mati. Bal ahya walakilla tash'urun. Jadi oleh kerana orang syuhada itu tidak boleh dikatakan telah mati, telah maut. Maka begitu juga Nabi SAW, apalagi Nabi SAW kata mereka. Jadi hasilnya kata mereka, oleh kerana demikian, kita boleh saja pergi ke kuburan Nabi SAW dan minta pada Nabi. Kerana kata mereka Nabi masih hidup. Jadi bagaimana Ustaz? Soalan saya adalah, betulkah kias mereka ini, kias aula kata mereka? Kerana kalau syuhada itu tidak mati, apalagi Nabi SAW. Ya, kemudian bagaimana nak menjawab ini dengan syubhat? Dengan syubhat tersebut ya Pak ya? Syukran. Afwan. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Dan kembali kita selalu ulang-ulangi, ahlu syubhat itu punya hujah, mereka punya dalil. Dari ayat mereka ambil, tentunya ayatnya benar. Cara memahaminya salah. Mereka ambil ayat tentang orang-orang yang dipilih Allah itu para nabi, syuhada, wali-wali Allah, mereka hidup dalam kuburannya. Wala tahsabanna alladhina ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kalian menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah SWT mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup dan di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Kata mereka, ini para syuhada saja. Mereka Allah katakan enggak mati, mereka itu hidup. Mereka diberi rezeki oleh Allah SWT. Apalagi Nabi SAW. Kalaulah mereka itu hidup dan mereka itu tidak mati dalam kuburan mereka, maka tidak mengapa kita datang kepada mereka minta, wahai wali fulan, wahai Nabi, karena mereka itu hidup dalam alam barzakh. Kita katakan sesungguhnya makna ahya di sini hidup adalah kehidupan dalam alam barzakhiyah, bukan alam dunia. Yang berbeda tentunya antara kehidupan di dunia ini. Allah juga yang mengatakan, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, tsumma innahum yaumil qiyamati yub'atsun inda rabbihim yub'atsun. Allah juga yang mengatakan kepada Nabi, engkau sesungguhnya engkau mati dan kelak mereka pun akan mati. Dan kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Jikalau kita ambil ayat yang satu ini, kita tinggalkan ayat satu lain, seolah-olah tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu mati, tapi dia hidup. Makanya yang kita katakan mati di sini adalah kematian dalam alam, kematian seorang ketika dunia pindah alam daripada alam dunia kepada alam barzakh. Dan kita semua sepakat, bahkan mereka juga orang-orang ahlu syubhat menyepakati Nabi SAW telah meninggal. Barang siapa yang mengatakan Nabi tidak meninggal, ya masih hidup sebagaimana kehidupan dalam dunia, maka mereka batil akidah mereka. Bahkan dapat dikafirkan dengan akidah seperti ini. Dan mereka pun tidak pernah mengatakan Nabi itu tidak meninggal. Nabi SAW meninggal. Dan itu ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat. Memang ketika Rasulullah SAW di awalnya meninggal, terkejut sebagian sahabat. Bahkan ada yang tidak percaya sebagaimana Umar. Sampai-sampai Umar mengatakan, la uqatilanna rijalan yaquluna anna Rasulullah SAW qad mat
akan kuperangi, akan kubunuh orang-orang yang mengatakan Rasulullah telah mati. Sesungguhnya dia pergi kepada Tuhannya dan akan kembali sebagaimana perginya Musa kepada Tuhannya dan akan kembali. Sampai datanglah Abu Bakar Siddiq, dia masuk ke dalam ruangan Rasulullah, dia cium Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, tibta hayyan wa tibta mayitan. Alangkah harumnya engkau ketika engkau hidup dan ketika engkau meninggal. Sesungguhnya kematian yang dijanjikan Allah SWT telah engkau rasakan. Kemudian dia keluar, dia perintahkan manusia mendengar perkataannya. Kemudian dia bacakan ayat Al-Quranul Karim yang membuat Umar bergetar sampai Umar hampir terjatuh mendengarnya. Yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang akan mengalami kematian. Sebagaimana orang-orang yang lain akan meninggal dan akan mengalami kematian. Ketika mendengar ayat ini, Umar radhiyallahu ta'ala anhu hampir-hampir terjatuh. Tidak tahan, yakni kakinya mendengar ayat ini. Yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah meninggal. Allah mengatakan, afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang utusan sebagaimana telah didahului para utusan-utusan sebelum beliau. Afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Jikalah dia itu mati atau dia terbunuh, apakah akan kembali murtad sebagaimana dahulu kalian menjadi orang-orang kafir? Maka ketika didengar oleh Umar, seketika dia hampir terjatuh. Intinya sepakatlah para sahabat. Mereka sepakat Rasulullah telah meninggal. Mereka sepakat menguburkan Rasulullah SAW. Dan sekarang semua kaum muslimin sepakat menganggap Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan kita pun semua sepakat dengan ahlul batil bahwasanya Rasulullah hidup di alam barzakh. Bahwasanya para syuhada hidup di alam barzakh, di alam kubur. Yang berbeda kehidupannya dengan kehidupan kita. Yang tidak dapat disamakan dengan kehidupan kita. Dan mereka diberikan Allah SWT karunia, nikmat, rezeki. Sebagaimana dalam hadis-hadis orang-orang yang syuhada, ruh mereka itu dalam paruh-paruh burung di surga berterbang, yang terbang ke sana kemari. Dan mereka dapat rezeki daripada Tuhan mereka. Jadi kehidupan di sini adalah kehidupan barzakh yang tidak sama sebagaimana dalam kehidupan dunia. Kita datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sebagaimana seorang perempuan datang, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar mendoakan agar aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan Rasulullah ketika Rasulullah hidup, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dengan perantaraan Rasulullah SAW, dengan perantaraan doa Rasulullah. Yang mana perempuan ini selalu terkena penyakit kesurupan. Kata Rasulullah SAW, jika engkau mau kudoakan, tapi jika engkau bersabar bagimu surga. Dia katakan, ya Rasulullah, aku pilih surga. Ini ketika hidup Rasulullah SAW. Apakah setelah Rasulullah meninggal para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah mintakan agar Allah turunkan hujan. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang telah banyak murtad. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menolong kami. Demi Allah tidak pernah. Bahkan Umar radhiyallahu taala mendatangi Abbas berkata, ya Abbas, anta ammu Rasulullah. Wahai Abbas, engkaulah paman Rasulullah. Dahulu kami bertawassul dengan doa Rasulullah SAW agar beliau minta kepada Allah SWT untuk menurunkan hujan. Beliau telah meninggal, maka sekarang kami meminta doamu, meminta dengan perantara doamu. Angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Allah SWT agar Allah menurunkan hujan. Maka Abbas mengangkat tangannya dan dia berdoa, maka turunlah hujan. Allahu Akbar. Apakah para sahabat memahami sebagaimana dipahami oleh orang-orang ahlul batil ini bahwasanya Rasulullah itu masih hidup? Bagaimana dalam kehidupan di dunia, akhirnya kita datang kepada kubur Rasulullah, ya Rasulullah, sembuhkan, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitku. Demi Allah, enggak pernah. Tidak akan ada jika dibongkar semua buku para ulama dalam mazhab apapun juga, mazhabnya Ahlussunnah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanabilah, yang memahami bahwasanya kehidupan dalam alam barzakh itu sama dengan kehidupan di dunia. Sehingga kita layak meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah meminta kepada Allah untuk menyembuhkan kita dan seterusnya. Enggak pernah. Kecuali ahlul batil. Nanti juga kelak akan diterangkan bahwasanya mereka juga berdalil dengan kisah tawasulnya manusia kepada Adam dan seterusnya. Nanti kita akan jawab insyaallah taala di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kehidupan Rasulullah, kehidupan alam barzakh. Dan tidak sama dengan kehidupan di dunia. Demikian juga kehidupan para syuhada. Adapun dalil-dalil ketika kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang meninggal, assalamualaikum ala diyar,
di mana mereka akan menjawab salam kita, itu Allah yang sampaikan. Bukan mereka mendengar salam kita itu. Makanya dalam ziarah kita nggak perlu harus sampai ke tujuan kuburan tersebut, kuburan secara yakni khusus, ini kuburan si fulan, si A, si B. Tidak. Dari jauh antum ucapkan assalamualaikum ya fulan, Allah akan sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini kehidupan barzakh. Ya. Maka batil sekali cara berpikir mereka. Ini mungkin sekedar untuk membantah syubhat mereka. Wallahu taala alam. Baik. Demikian tadi jawaban Ustaz. Semoga Bapak Abdullah yang berada di Simaura menjadi jelas untuk sebagai jawaban terhadap syubhat tersebut. Baiklah, para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Nafi di Batam Center. Pak Nafi di Batam Center. Jadi Ustaz, saya mau tanya untuk pembagian kalimat thayyibah ini kan ada 3 Ustaz. Tapi kadang kita kalau yang umumnya ini kan pada tauhid rububiyah saja. Sedangkan uluhiyah dan asma wa sifat kadang kita tidak dipelajari. Terus apakah ini semua ijma para ulama itu membagikan tauhid itu menjadi 3 atau gimana Ustaz? Terus yang kedua, anak kan baru belajar banyak salaf juga. Cuma Anda dengar juga informasi bahwa di Cendana itu berbeda dengan yang di HMFM ini. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pembagian tauhid menjadi 3 telah dijabarkan pada kesempatan yang lampau. Bahwasanya ini bukanlah perkara baru. Sebagaimana ungkapan orang-orang yang jahil dalam perkara ini. Menganggap pembagian tauhid menjadi 3 pembagian Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad. Tidak. Telah ada asalnya, akarnya pada masa-masa sebelumnya, ya. Pada abad kedua, abad ketiga, dan ada buku-buku khusus dikarang tentang ini. Apakah kaum muslimin telah ijma' dengan menerima tauhid menjadi 3? Kita katakan ya, ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman. Tidak ada menyelisihnya kecuali ahlul batil saja, ahlul bid'ah, ahlul syubhat. Kita jelaskan bahwasanya yakni sebagian kaum muslimin menjadi tauhid menjadi 2 bagian. Tetapi jika dipecah kembali dia akan menjadi 3 bagian. Gak lepas daripada 3 tauhid tersebut. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, makanya ini adalah merupakan ijma' kaum muslimin. Dari zaman ke zaman. Buktinya apa? Tidak ada daripada kaum muslimin yang mengingkari perkara ini. Kecuali ahlul batil. Ini menunjukkan dalil ijma'. Apa dalil ijma'nya? Tidak ada mengingkarinya. Kecuali ahlul bid'ah. Ahlul batil yang menambah. Ditambahkan tauhid mulkiyah. Ya. Tauhid hakimiyah. Dan lain-lainnya. Ini batil. Hanya ahlul bid'ah saja. Kalau antum bongkar buku-buku para ulama, semua mereka sepakat dengan perkara ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Salafiyah itu bukanlah organisasi, partai, yayasan, tempat, radio. Tapi itu agama yang Rasulullah ajarkan. Dan para sahabat ajarkan. Yang semua orang harus mengikutinya. Dia tidak terikat dengan golongan, kelompok, partai, baju, kartu anggota, warna pakaian, warna peci, nggak ada. Nggak terikat dia dengan warga, dengan etnis tertentu, tidak. Dia lintas segalanya kecuali yakni mengikuti Rasulullah SAW. Pendiri salafiyah bukanlah yakni kelompok tertentu, golongan tertentu, tapi Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka lah yang mengajarkan kepada kita Islam. Yang kita mengikat diri kita kepada Rasulullah SAW dan manhaj para sahabat-sahabatnya. Jadi enggak benar jika dikatakan berbeda antara manhaj salaf di Yaman dan manhaj salaf di Saudi. Enggak ada. Hanya orang-orang yang jahil saja yang tidak mengerti perkara ini. Salaf semua kembali kepada Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat. Walaupun dalam perkara-perkara tentunya ada perbedaan. Dalam perkara-perkara memang boleh berbeda. Ijtihadiyah, perkara-perkara yang memang boleh berijtihad, yang tidak dapat ditutup pintunya, tentunya ada perbedaan. Bahkan antara sahabat Nabi sendiri ada perbedaan. Dalam masalah warisan, sebagaimana saya sebutkan, perbedaan antara Zaid dengan Umar radhiyallahu ta'ala dan lain-lainnya. Tentang perkara berwudu antara Buhra dan lain-lainnya, membaca bismillah dengan jahar dan lain-lainnya. Ini enggak akan mungkin ditutup pintunya. Pasti akan ada perbedaan dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Dan bukan ini yang kita katakan enggak boleh berbeda. Tapi dalam perkara manhaj, cara beragama, bahwasanya kita wajib merujuk kepada Quran, kepada sunnah, kepada pemahaman salafus saleh, dalam berselisih, dalam bertikai. Ini semuanya sama.
Oleh karena itu, nggak ada yang namanya Salafi Yamani. Salafi Haraki itu pembagian yang batil. Ya, ada sebuah kitab yang dikarang dalam perkara ini, Abdurrahman At-Talibi, yang menunjukkan kejahilannya dalam mengarang kitab. Dia bagi-bagi salaf menjadi Salafi Yamani, Salafi Haraki, Salafi Saudi, dan seterusnya. Batil. As-salafu wal Islam, wal Islamu wal salaf. Islam itulah salaf, salaf itulah Islam. Yang semua mengacu kepada apa yang Rasulullah ajarkan. Tidak ada namanya cendana, tidak ada namanya batu haji. Nggak ada semuanya. Allahu ta'ala alam. Sahabat Hang, dimanapun Anda berada, kita mencoba membaca satu pertanyaan via SMS. Datangnya dari M. Nur di Tembesi Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk subhat apabila mengatakan agama manapun tidak ada yang mengajarkan keburukan dan kejelekan, Ustaz? Tayyib, ini menunjukkan jahilnya orang yang berkata demikian. Nah, Islam yang mengajarkan segala macam bentuk kebaikan. Di luar Islam enggak ada. Walaupun dalam sisi tertentu mereka mengajarkan fitrah manusia untuk berkasih sayang, berulas asih, bantu-membantu, ya. Tapi hal ini semuanya bukanlah perkara yang paling mendasar dalam agama Islam. Makanya saya katakan yang membedakan Islam dan agama lain yang paling mendasar adalah perkara tauhid. Adapun anjuran untuk berbuat baik kepada makhluk itu juga ada dalam agama-agama lain. Tidak menyakiti makhluk ada dalam agama-agama lain. Ya. Perintah untuk berkata-kata jujur, tidak berdusta itu ada dalam agama lain. Ini akhlak. Tapi Islam datang dengan segalanya. Dengan tauhid, dengan akhlak, dengan muamalat. Ada agama lain yang peduli dengan cara bermuamalah, berjual beli. Nggak ada peduli mereka. Hanya Islam yang peduli secara total tentang segala macam perkara. Muamalat, siasat, ibadat, akidah, semuanya dicakup dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sahabat yang dimanapun Anda berada, kembali kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, dari siapa di mana? Dari Batu Haji, Ustaz. Tafadhol. Iya, yang saya tanyakan saya kebetulan mengikuti sebuah taklim gitu, Ustaz. Dikeraskan suaranya. Bisa dikeraskan sedikit suaranya. suaranya. Saya mengikuti sebuah taklim. Dalam kajian itu sama ustadznya suruh membawa air, nanti dikumpulkan di depan. Kita baca surat Yasin, ya surat apa aja sambil kita berdoa. Ya, fungsinya untuk mudah-mudahan air ini bisa menyembuhkan bagi siapa yang sakit. Salah satunya gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya menurut syariah? Yang kedua, kakak saya itu kebetulan pernah sakit sampai berbulan-bulan gitu. Terus sampai berbulan-bulan berobat nggak sembuh-sembuh. Terus karena mungkin ada salah satu anjuran teman, dia dibawa ke paranormal atau apa gitu, Ustaz. Tapi di situ dikasih tahu bahwa diganggu jin gitu, karena pernah ke satu daerah dia mengganggu jin itu sehingga jin itu marah, gantian kakak saya yang diganggu gitu. Terus dia itu datang ke tempat itu karena dia pun berobat. Bisa diringkas soalnya, Bu. Bisa diringkas, Bu. Gimana? Bisa diringkas. Iya, pertanyaannya langsung. Itu termasuk syirik nggak ya, Ustaz? Itu aja ya, Uti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada dua pertanyaan di sini yang saya dapat tangkap. Yakni soal pertama tentang masalah amalan yang diperbuat oleh sebagian yakni majelis taklim, kata penanya kita. Dikumpulkan air, masing-masing mungkin bawa air atau aqua atau apa. Kemudian dibacakan bersama mungkin di sana apakah Yasin dan lain-lainnya. Kemudian disuruh minum atau dianjurkan untuk minum dengan harapan siapa yang sakit akan sembuh. Maka kita katakan, ya, ruqyah itu meruqyah orang yang sakit dibolehkan dengan Quran Al-Karim. Tidak mengapa ketika Anda sakit, Anda dekatkan air putih, Anda baca di sana Al-Fatihah berulang-ulang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika dia sakit diare, begitu sulitnya dia untuk sembuh dengan berbagai macam pengobatan dia perbuat, dia ambil Zam-Zam, dia baca Fatihah berkali-kali, dia minum dan sembuh dengan izin Allah SWT.
Ini ruqyah yang dibolehkan. Ada orang kesurupan, kita ambil air, kita bacakan, atau langsung kita bacakan di telinganya, ya, dia dengarkan, atau kita ambil air, kita suruh dia minum, juga boleh. Ruqyah jika dia dari Quranul Karim. Tetapi ketika hal ini dibuat dengan cara tertentu, dikhususkan dengan kaifiat tertentu, bacaan tertentu seperti Yasin yang dibaca, atau bacaan tertentu Al-Kahfi atau apapun juga namanya, yang nggak ada dasarnya. Tiap kali datang, kemudian bersama-sama membacanya, dan orang-orang yang sakit ataupun nggak sakit pun semua minumnya dengan harapan sembuh, maka ini adalah perkara-perkara yang saya melihat Allah Ta'ala dalamnya ada unsur-unsur bid'ah. Karena ini semua ibadah harus kembali kepada dalil. Ada ibadah yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ketika di ibadah yang sifatnya umum itu dikhususkan dengan membaca surat tertentu, dengan cara tertentu, dikumpulkan air sebanyak-banyaknya, dibacakan dan seterusnya, disuruh minum apalagi dijual, ini semuanya batil. Ya. Dibuat misalnya dibuat seminggu sekali, dikumpulkan jemaah taklim, pengajian, dibuat seperti ini semuanya batil. Tapi Anda kata memang seorang sakit, Anda bacakan di air putih, Anda bacakan Al-Quranul Karim, zikir-zikir Rasulullah SAW, boleh. Dan itu dibolehkan, disuruh minum atau Anda minum. Jadi di sini yang saya lihat ini penyimpangannya adalah dalam tata cara kaifiatnya saja. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang kedua, datang ke paranormal atau yang sebenarnya disebut dukun, hukumnya adalah haram. Jika dia yakinnya akan dianggap kufur dan itu syirik. Kata Rasulullah, man ata'arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yang datang kepada peramal, paranormal, dukun, orang pintar, ya, orang pandai, apa namanya juga terserah, maka dia benarkan, dia anggap dia telah kafir dengan apa-apa di bawah Muhammad SAW. Maka hukumnya haram, hukumnya syirik, dan tidaklah orang melakukannya bertobat kepada Allah SWT. Tapi andai kata seorang kesurupan, maka ruqyahlah dia. Dia meruqyah diri sendiri dengan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, Akhir Al-Baqarah dan seterusnya. Silakan lihat buku para ulama. Atau orang lain meruqyahnya. Itu caranya, bukan dibawa ke paranormal dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Sahabat yang dimanapun Anda berada, kita mungkin akan menjawab 2 pertanyaan kembali sebagai akhir dari kajian. Kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Maaf Pak, dari siapa, di mana Pak? Ini dari Akhil Zakaria. Pak Zakaria, di mana Pak? Di Jodoh gitu Pak. Silakan Pak Zakaria. Ini anak mau tanya Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Tadi kan ada itu Pak. Orang kan suruh membaca, suruh sholat gaib gitu Pak. Kayak terjadinya di Palestina kemarin gitu Pak kan. Halo. Iya, silakan. Kan mereka suruh para muslim itu suruh sholat gaib gitu Pak. Itu gimana? Apakah kita melakukan atau tidak gitu Pak? Dan tadi anak kan pulang sholat isya ke masjid gitu Pak kan? Iya. Itu tadi ada sebagian jamaah suruh sholat gaib gitu bagi sepulan yang udah meninggal gitu. Itu apa hukumnya gitu? Dan gimana melakukannya gitu Pak? Itu aja Pak Zakaria ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Tentang salat gaib. Dasar salat gaib ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Najasyi di negeri Habasyah. Tidak ada mensalatkan di sana. Karena hanya Najasyi saja beragama Islam. Selainnya beragama Nasrani. Maka ketika Najasyi meninggal, diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau beritahukan kepada para sahabat, mereka pun keluar, mereka buat jamaah, mereka sholat. Itulah dia dasar dari sholat gaib. Maka para ulama sepakat bahwasanya seorang yang meninggal yang tidak disolatkan, sebagaimana kasus Najasyi, maka boleh kita melaksanakan salat gaib untuknya. Sepakat tanpa selisih. Mungkin karena dia meninggal di negeri orang-orang kafir, nggak ada yang menyalakannya, atau dia meninggal tenggelam, nggak tahu di mana jasadnya, atau dia meninggal terbakar, nggak tahu lagi di mana jasadnya, fisiknya hilang dan seterusnya. Ya, ini
dibolehkan kita mensolatkannya sholat gaib. Tanpa ada persisian di sini yang saya ketahui. Adapun seseorang yang telah disolatkan di suatu negeri, satu kampung, kan di sana banyak orang-orang Muslim dan seterusnya, telah diselenggarakan sholat di sana. Kemudian bolehkah kita melaksanakan sholat gaib untuk orang tersebut di negeri lainnya? Di sini terjadi persisian di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak dari mereka bahwasanya asal sholat gaib itu adalah sebagaimana perbuatan Nabi SAW menyolatkan orang-orang yang memang belum disolatkan. Adapun ketika dia telah disolatkan, diselenggarakan jenazah untuknya, maka tidak perlu lagi disolatkan. Dan itu pendapat yang kita pilih, wallahu ta'ala alam. Itu untuk jawabannya, Pak. Baik, sahabat Hang, kita mencoba menjawab satu pertanyaan terakhir untuk kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Baru Persero, Ustaz. Namanya Pak, maaf Pak. Abu Subandi. Abu Subandi, silakan Pak. Ustaz yang nanya. Saya membaca Allahumma fili dinubi wali hidayah wa khamma rubaini sayro itu di dalam kuburan orang tua saya itu boleh nggak Pak Ustaz? Itu aja Pak. Doa itu. Itu aja Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Bolehkah saya membaca doa di sisi kubur orang tua saya? Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Bahkan doa-doa lain juga boleh. Tetapi yang harus kita pahami bahwasanya tujuan ziarah itu yang paling kuat adalah kembali maslahatnya kepada orang-orang yang ziarah. Itu yang paling penting. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku melarang kalian mengunjungi kuburan, maka kunjungilah dia. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena dia kalian kepada kematian. Adapun doa yang kita ucapkan untuk orang meninggal, sesungguhnya tujuan ini akan tercapai dimanapun kita berada. Orang tua kita meninggal di Jakarta, kita di Batam, doa insya Allah Allah akan dengar. Karena Allah yang mendengarnya, Allah yang akan sampaikannya. Tidak harus kita datang dan mengetahui di mana kuburnya. Ini jika dimasukkan dengan doa. Maka ketika kita datang ke kuburan, ada panduannya. Lepaskan dua sandal, ucapkan salam, doakan orang-orang telah meninggal dengan Rasulullah ajarkan. Kemudian Anda tambah dengan doa-doa lain, silakan. Doakan menuntuknya, jangankan azabnya dan seterusnya. Doalah, hadapkan wajah Anda ke kiblat. Hadapkan wajah Anda ke kiblat. Enggak ada masalah. Silakan bacakan doa Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulah wasi' madkhalah dan seterusnya. Allah maghfirlah, Allah maghfir li walidayya, Allah maghfir li walidayya warhamhuma dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Enggak ada larangannya. Karena masuk ke dalam keumuman perintah untuk mendoakan orang-orang beriman. Maka boleh saja dia. Tapi ada pun yang khususkan dengan cara-cara tertentu atau doa-doa tertentu harus itu dibaca terus-menerus dan seterusnya. Maka perlu dalil. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz Abu Fairuz yang telah berikan kajian kita pada malam hari ini. Dengan jawaban beliau, maka sahabat Hang, kajian kita pada malam hari ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah pada minggu mendatang kita akan bersama kembali untuk mendengarkan kajian selanjutnya. Demikian juga jazakumullah atas kehadiran pada ikhwan yang telah berada di studio 1 dan juga pada sahabat yang telah memberikan pertanyaan baik lewat SMS maupun via telepon. Demikianlah insyaallah kita bisa bersama kembali. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.